fadla biyadillah, bahwa sesungguhnya al-fadla, keajaiban itu milik Allah. Yu'tihi mayyasha, Allah akan memberikan keajaiban itu mayyasha kepada orang yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, Allah lah yang raja keajaiban. Apa ada keajaiban di akhirat? Di akhirat itu semuanya ajaib. Bahkan ada di Mukhtasar Tadhkirah Qurtubi, ada orang miskin, apa bahasa ini? Belum kaya. Belum kaya. Belum kaya udah mati duluan. Ini belajar MR karena baru. Kadang-kadang mikir dulu. Pulang camp dari Bandung. Kan kickback. Ada orang lewat, saya pengen doain. Bahasa MR itu apa ya? Muliakan, bahagiakan, kan begitu. Muliakan dan bahagiakan. Belum ingat, belum nempel di sini. Cuma ingat saklar waktu pelatihan itu gambarnya saklar. Mau doa, orang lagi lewat. Apa doanya? Kalimatnya akhirnya saklar. Allahumma saklar, Allahumma saklar. Untung di sebelah kanan kiri nggak ada orang. Allahumma saklar. Beres ngedoa Allahumma saklar. Saya ngomong lagi ke malaikat Raqib Atid. Malaikat yang itu mah jangan dicatat ya. Hisabnya nanti lama. Nanti ada malaikat rahmat pas masuk surga. Ini doa apa? Allahumma saklar. Tapi Allah tahu maksudnya. Insya Allah. Jadi begitu. Nanti kita di akhirat itu, ibu bapak, ada orang-orang yang belum kaya, hidupnya perih apa sih? Seminggu makan, seminggu enggak. Satu kali makan cuma seminggu. Sebut aja namanya sarpunah lah. Di Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi itu nanti ada orang yang ribut sama malaikat karena dia dicatat amalnya banyak. Dia nggak terima. Ini amalnya, saya nggak berbuat begini, saya nggak ada sholat begini, saya nggak membantu Palestina, tapi kok ada di sini. Itu orang-orang ajaib, bukan hanya di dunia, tapi sampai akhirat. Nanti kita minta ajaib sampai akhirat, supaya kita nggak kena hisab. Dari alam kubur langsung ke surga, orang lain dihisab, kita nggak dihisab. Apa nggak dahsyat itu? Itu kenapa? Kok bisa dicatat? Jadi dicatat. Si Sarpunah ini waktu di dunia, ini orang yang paling susah. Tidak mudah. Sambil belajar MR juga ini. Orang yang tidak mudah, makan paling seminggu sekali. Akhirnya dia kelaparan. Dia nongkrong di pinggir sungai. Di depannya itu ada gunung. Dia LOP, ngelamun begini. Kalau kita kan LOP ya, LOP. Apa ngelamunnya? Kalau saya punya beras banyak, kayak gunung-gunung itu, saya pasti saya bagikan ke masyarakat ini. Karena masyarakat itu kelaparan. Dia yang paling kelaparan. Masih mikirin orang. Dia kelaparan, dia mikirin orang. Ada air lewat, karena dia di pinggir sungai. Mikir, kalau air itu jadi susu, jadi madu, saya yang mampu minum. Akan saya sedekahkan sekampung ini, supaya mereka menjadi orang yang sehat, supaya mereka menjadi kuat, supaya mereka menjadi rajin ibadah. Ada kambing lewat, bukan kambing, itik orang lewat. Kalau bahasa Inggrisnya itu memeri. Lewat. Dia ngelamun juga. Kalau si itik nih jadi sapi. Kalau jadi sapi. Sapi itu milik saya. Setiap hari saya potongin buat masyarakat ini. Karena betapa pedihnya pengen makan itu. Betapa ini perut. Kita pengen sholat susah sholatnya. Pengen
tidak mudah. Akhirnya dia meninggal waktu itu juga. Allah. LOP yang kita inginkan, yang kita doakan, kalau kita pengen cita-cita, pengen punya, usahakan ada niat akhiratnya. Pengen punya mobil, kenapa pengen punya mobil? Pengen menghormati orang. Pengen punya rumah, kenapa pengen punya rumah yang gede? Supaya jadi majelis ta'lim. Pengen ini, pengen kaya, supaya apa? Supaya gampang bersedekah. Nah itu sebelum Allah wujudkan di dunia, 70% udah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Makanya ibu-ibu kalau pengen cita-citanya gampang, Bu, apa kuncinya? Nggak dengar dari tadi. Ngaji. LOP-nya pengen mustajab, doanya pengen mustajab, apa Bu? Kalau suami hilang harus dicari, Bu.